Halo Kak Nisa. Halo. Udah ngajar berapa lama nih Kak? Kalau di Purwadika, aku udah 1,5 tahun ya, menuju 2 tahun. Tapi sebenarnya kalau sebelum di Purwadika, aku juga sempat mengajar di beberapa kelas online lainnya juga sih. Apa sih alasan Kak Nisa mau menjadi seorang lecturer? Sebagai seorang lecturer itu, kita jadi ada 2 hal ya. Kita tuh bukan hanya ngajar, tapi belajar juga gitu. Jadi pas lagi mau ngajar, otomatis kita juga harus nyiapin, kita juga harus update, kita juga harus banyak praktek. Jadi kayak combo gitu loh, perkembangan diri kita tuh jadi combo banget kalau pas lagi ngajar. Tapi selain itu juga ya aku seneng banget untuk bisa berbagi sama teman-teman student atau sama orang lain yang membutuhkan materi-materi atau membutuhkan pengetahuan baru tentang digital marketing, pastinya jadi manfaat buat banyak orang gitu. Nah kalau lagi ngajar nih, Kak Nisa mau dilihat sama murid tuh seperti apa sih? Dilihatnya ya as me, Anissa. Terus aku juga biasanya kalau ngajar sih santai ya, jadi mungkin anggap aja kayak teman, atau mungkin kalau mungkin aku lebih senior usianya, anggap aja sebagai kakak mungkin gitu ya. Jadi ya lebih enak lah belajar itu kalau nggak tertekan ya, bisa lebih friendly lah gitu. Apa sih harapan Kak Nisa untuk murid-muridnya? Murid-muridku ya, terutama yang belajar digital marketing ya. Pertama belajar tuh harus sabar gitu ya. Jadi kita tuh jangan sampai ngelihat praktisnya orang, oh ada nih orang yang udah expert banget, keren banget gitu ya. Kita pengen jadi kayak dia, tapi kita belajarnya tuh masih instan, atau kita masih belum banyak pengalaman, masih baru 2 tahun atau mungkin baru setahun gitu. Jadi sabar aja. Orang itu bisa sampai expert, orang itu bisa sampai ahli banget, itu mereka udah melewati banyak proses ya, udah mungkin 7 tahun, udah sampai 10 tahun gitu. Jadi proses yang lama itu nggak bisa tergantikan dengan hanya kita belajar yang pendek. Jadi sabar dalam belajar. Terus yang kedua, ya apa yang udah kita dapetin, teori-teori, materi-materi di kelas, aku sangat berharap itu bisa dipraktekin nanti di dunia kerja gitu sih. Jadi ya jangan jangan melupakan apa yang udah kita pelajari bareng-bareng gitu. Jadi langsung itu terapin di dunia kerja sih. Sama yang ketiga nih, satu lagi buat para murid-murid dan student. Ya emang ya kalau lagi pas belajar itu kayak tertekan, banyak banget tugasnya gitu, banyak banget yang harus dipraktekin, target skillnya kok banyak banget gitu. Tapi itu bagian dari proses kok, nggak apa-apa gitu. Jadi artinya kalau pas lagi belajar kita stres, pusing, anggap aja itu kayak kawah candra di muka gitu ya. Jadi pas kita nanti keluar dari sana tuh kita udah ready ngadepin klien, ngadepin berbagai industri, itu kita udah ready gitu. Karena kita udah ngadepin yang lebih susah dan lebih parah gitu di saat kita belajar. Itu sih buat student-student. Pencapaian terbesar sebagai seorang lecturer apa sih Kak? Apa ya? Aku merasa 1,5 tahun ini mungkin belum banyak yang bisa aku bilang ini pencapaian terbesar dalam karir mengajar gitu. Tapi aku sangat bermakna banget ketika someday ada murid-muridku berkabar bahwa aku udah berkarir di sini Kak, aku udah berkarir di perusahaan ini, aku udah berkarir di startup ini. Itu rasanya senang banget gitu ya. Apalagi kalau misalnya mereka bilang bahwa apa yang udah dipelajari itu kepake banget saat mereka kerja. Itu rasanya senang sih ya. Menurutku itu sebuah kebermaknaan, bisa membuka karir atau membuka pintu karir digital marketing buat mereka tuh kebahagiaan aku sendiri. Nggak perlu muluk-muluk deh ngasih apa gitu, apa segala macam. Aku dikasih kabar bahwa aku udah berkarir di sini, aku menikmati ini, aku udah senang banget gitu. Kalau Kak Nisa punya kesempatan diajarin sama tokoh terkenal, mau diajarin sama siapa? Oke, ada satu tokoh terkenal yang menurut aku di dunia digital marketing tuh kayaknya orang udah banyak yang tahu, yaitu Neil Patel ya. Jadi Neil Patel ini tuh salah satu ya kiblat aku dalam belajar digital marketing, salah satu yang aku follow juga. Aku pakai toolsnya juga dari dia gitu ya, dan spesifiknya mungkin di SEO gitu ya. Nah kalau boleh dan ada kesempatan belajar dengan beliau, aduh please, mau banget ya, mau banget langsung ya. Last question, apa sih arti hero untuk Kak Anissa? Hero ya, hero itu ya kayaknya
bukan sembarang orang gitu ya, dan kayaknya nggak semua orang juga bisa jadi hero gitu, karena menurutku hero itu adalah orang yang mau berkorban gitu ya, atau mau memberikan sesuatu dari dirinya tuh untuk orang lain dengan tulus, dengan ikhlas gitu kan, dengan sepenuh hatinya gitu. Mungkin itu kali ya. Jadi kalau misalnya di zaman dulu kan hero ya mungkin macam-macam ya. Kalau misalnya 17 Agustus sering dengar kita pahlawan-pahlawan kemerdekaan gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya dunia udah berubah gitu ya. Teman-teman yang bekerja di digital atau di bidang apapun di digital itu juga bisa kita bilang hero sih, ketika kamu bisa memberikan manfaat yang luas dan bisa mengangkat nih harkat derajat Indonesia di dunia global dan internasional. Itu juga udah hero sih buat aku. Kak Anissa adalah seorang lecturer, bisa dibilang berarti Kak Anissa adalah hero, setuju atau enggak? Aku mengamini itu. Aku mengamini itu. Aku belum bisa bilang aku hero nih sekarang, karena aku masih perlu banyak belajar, mungkin menata diri juga. Tapi aku sangat mengamini itu. Mudah-mudahan ya bisa menjadi manfaat buat teman-teman sekitar.